Di video kali ini kita akan buat grafik atau chart time series di mana untuk susunan datanya itu berdasarkan waktu. Terus di package di chart ada updatean terbaru, jadi ada penambahan chart itu time seriesnya itu. Nah, kemudian di sini kita akan siapin dulu halamannya. Scaffold, baris view, cat dan kosong. Terus teman-teman bisa tambahkan dulu di bagian public YAML dependensi package di chartnya. Atau teman-teman bisa kunjungi langsung ke pub.dev, kemudian cari di chart package, atau langsung aja teman-teman cari di chart kayak gini di browsernya, terus nanti pilih yang ke link ke pub.dev kayak ini. Tambahin package-nya. Atau bisa teman-teman juga pakai cara ini. Data dependensi, misalkan harus tampil dulu ekstensi dari Pubspec ACC-nya dulu, kayak gitu, bebas. Oke, sekarang kita coba cek dulu di sini, langsung aja ke tabel kontennya di time. Jadi ada gambarnya di sini. Nah, kayak gini. Jadi dia ada domainnya itu untuk penyusunan si grafiknya itu menggunakan tanggal, waktu. Misalkan Februari tanggal 1 sampai sekian gitu. Kemudian ada 1 Februari, 8 Februari, 15 Februari gitu. Dan seterusnya. Untuk bentuk-bentuknya di sini render chartnya bermacam-macam. Dan untuk available-nya ada 4 tipe. Yang pertama ada render line, ada bar, target line, dan ada point. Ada bar, kayak gini bar, line, ini target line, dan ini point. Bebas. Untuk contohnya, di sini teman-teman bisa pakai contoh sederhananya. Nanti tinggal edit selanjutnya. Dan kalau misalkan pusing, nanti juga ada dokumentasinya. Jadi teman-teman bisa sambil baca gitu, sambil mencobanya juga. Untuk full example-nya teman-teman bisa langsung menuju ke bagian atas. Ada example, yang teman-teman tinggal copy aja semuanya. Kita akan mulai dari sini. Jadi sederhananya dulu di sini kita cuman tes dulu gitu ya. Untuk penjelasan selengkapnya mungkin di video selanjutnya gitu. Oke, setelah di copy kita akan buat dulu pembungkusnya. Karena pembungkusnya di sini karena si chartnya ini dia nggak mempunyai ukuran seberapa-seberapa gitu. Enggak, dia ngikutin rootnya. Maka kita harus setting root ukurannya dulu. Bisa menggunakan aspek ratio, sizebook. Yang penting dia adalah widget ukuran atau widget size. Oke, kita langsung aja bikin pakai aspek ratio misalkan. Kemudian di child kita pastekan. Kemudian kita import ini kontrol titik import dari di chart package. Untuk date format ini kelasnya itu dia bersumber dari package YAML. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai kelas ini, mesti tambahin dulu Pubspec YAML package YAML-nya. Untuk ini kita akan skip dulu karena kita cukup mencobanya dulu gitu. Gimana tampilan dari di chart ini. Teman-teman tinggal save aja. Kemudian teman-teman running kalau misalkan belum running. Kebetulan saya udah running jadi tinggal save udah banyak di sini. Jadi kayak gini bentuknya. Gitu. Coba untuk yang render yang lain misalkan di render bar. Nah, render bar kayak gitu. Kemudian untuk point, nah kayak gitu. Terus untuk target line. Nah, kayak gini. Ini kan dia cuman satu grup ya. Jadi bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalkan ada lebih dari dua grup, penyimpanannya ada di properti atribut grup data. Dan di sini kalau di chart sebelumnya ya, datanya itu dibungkus menggunakan tipe map dan ada panduannya. Jadi mesti menggunakan kata kunci ini dan ini gitu. Kalau di sini kita udah eh, mesti pakai kelas tertentu. Untuk yang pertamanya, groupingnya menggunakan kelas model di chart time group. Ada ID, color, dan data. Nah, untuk data poin-poin kayak gininya, itu menggunakan atau dibungkus kelas di
chart time data ini. Terus untuk data yang mesti isinya ada dua, yang wajibnya ada time dan value. Dan untuk tambahannya di sini eh, ada properti ketiga, yaitu namanya adalah X, tipenya adalah objek. Jadi kita bebas bisa masukin tipe string, bisa juga masukin tipe kelas model, terserah kita bebas. Misalkan di sini saya mau kasih X, nilainya itu adalah string. Kemudian yang kedua, yang X ini adalah integer, bebas. Nanti penggunaannya juga bebas, jadi kita bisa benar-benar custom. Nanti tinggal cek aja tipenya apa gitu. Terus kalau kita mau bikin grouping ke yang kedua, tinggal copy paste di sini, kita kasih namanya apa. Sebagai pembedanya kita mesti ubah ID grupnya apa, dan warnanya misalkan ini kita pakai warna amber. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Karena kebutuhan ukurannya si datanya sama ya, berarti kayak gitu. Kita akan coba ganti, misalkan ini jumlahnya 3, value-nya misalkan kita acak lagi. Sorry, ini 23, 43, 12 save. Terus, nah kayak gini, udah kelihatan. Ini grup yang kedua, ini grup yang pertama. Karena jumlah datanya beda, ini sedikit, jadi cuma sampai sini. Tapi kalau kita banyakin, misalkan ini kita copy paste, terus tanggalnya kita naikin. Soalnya ini kan kalau tanggalnya dia kembali lagi ke situ ya pasti di situ-situ aja. Kita mesti tanggalnya itu terus ke sebelah kanan. Jadi naik gitu tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, misalkan tanggal 4, boleh langsung naiknya tinggi, misalkan tanggal 8 boleh. Asalkan naik gitu, jangan turun. Nah, kayak gini. Nah, jadi gitu untuk cara penggunaannya yang sederhana, simple way gitu ya. Kalau untuk coba-coba properti selanjutnya, misalkan mau customisasi, style dan sebagainya, teman-teman tinggal coba aja di sini. Bisa coba properti. Kalau misalkan belum paham, di sini ada disediakan dokumentasinya ini untuk apa, misalkan animated chartnya, di sini untuk apa, bentuknya apa. Di sini juga udah ada otomatis, misalkan kalau misalnya butuhnya fungsi, teman-teman tinggal pilih, terus nanti bakal ada disaranin kayak gini, atau kalau nggak muncul, tinggal control space. Kayak gitu, atau teman-teman bisa lihat di sini arahin, dia tipenya apa. Teman tinggal ikuti, bikin fungsi custom teman-teman sendiri, bentuknya kayak gini gitu. Bla 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 bla. Kayak gitu. Untuk penjelasannya juga udah ada, jadi tinggal teman-teman baca aja. Defaultnya kayak gini, kalau misalkan kalau kita mau pakai properti ini, defaultnya kayak gini, termasuk styling yang setiap render bentuknya line, bentuknya point. Sini juga ada penjelasannya ini untuk pattern line, ini, dan setiap render itu ada yang sama, ada yang beda. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau pakai bentuk yang mana. Dan data juga tergantung teman-teman mau pakai data yang mana. Oke, jadi kayak gitu mungkin untuk di video pertama tentang di chart time. Mungkin untuk detailnya, mungkin saya buat di video selanjutnya gitu. Kalau ada kesempatan. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.